Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Masya Allah, Alhamdulillah. Nampaknya anak-anak ibu hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan belajar mengajar kita bisa berjalan dengan baik. Boleh dipimpin salah satu siswa ibu kepada Doni Kurniawan, boleh dipimpin doanya. Baik, Bu. Baik, teman-teman sekalian. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Terima kasih, Bu. Baik, sebelum kita lanjut pada pembelajaran hari ini, untuk lebih semangat lagi, kita melakukan ice breaking terlebih dahulu. Siap anak-anak ibu? Siap, Bu. Oke, siap, Bu. Mungkin akan ibu pimpin ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Santiang, Ampu suwo. ampu suwo, ampu tidak, ampu santiang. Tantiang. Masya Allah, nampaknya anak-anak ibu sudah semangat belajar dan sudah hebat untuk menerima pelajaran hari ini. Baik, anak-anak ibu, hari ini materi kita, tunggu sebentar, ibu share dulu PPT-nya. Nampak anak ibu? Nampak, Bu. Ya. Nampak, Bu. Mungkin sebelum kita lanjut kepada pembelajaran, ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Nurmayanti, Hadir, Bu. Saya jauh dah. Fitri Jamba. Ya, hadir, Bu. Kami hadir semua, Bu. Kami hadir semua. Hadir 100% hari ini ya. Ya, Bu. Ya, kita sekarang lanjut kepada materi hari ini, yaitu Adek, gak usah pergi ke Mama, Dek. Gak usah pergi ke Mama, Nak. dengan tema mawas diri dan introspeksi diri dalam menjalani kehidupan. Ya, adapun tujuan pembelajarannya yang akan kita capai pada hari ini, yaitu yang pertamanya, peserta didik mampu memahami konsep dasar iman kepada malaikat sebagai rukun iman kedua dalam Islam. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi nama dan tugas malaikat berdasarkan Al-Quran dan hadis. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan alasan pentingnya beriman kepada malaikat sebagai bagian keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun titik fokus pada pembelajaran hari ini, kita akan membahas mengenai yang pertama, yaitunya iman kepada malaikat. Yang kedua, tugas-tugas malaikat. Yang ketiga, hubungan beriman kepada malaikat dengan kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, beriman kepada malaikat. Nah, sebelum masuk kepada materinya, Ibu akan bertanya terlebih dahulu. Ada yang bisa menjawab? Siapa yang tahu malaikat itu? Ada yang bisa menjawab? Siapa yang tahu siapakah malaikat itu? Malaikat itu tercipta dari cahaya, Bu. Ya, bagus sekali Elvi. Ada lagi yang bisa? Malaikat itu makhluk gaib, Bu. Ya, makhluk gaib. Ada lagi yang bisa?
Malaikat itu ada di mana-mana, Bu. Ya, malaikat itu ada di mana-mana. Iya, betul. Bagus sekali ya anak-anak Ibu. Malaikat itu adalah makhluk yang diciptakan dari nur atau cahaya yang bertugas mengurusi segala urusan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada malaikat termasuk rukun iman yang keberapa? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Yang kedua, Bu. Ya, Yoni, bagus sekali. Iman kepada malaikat merupakan rukun iman yang kedua. Iman kepada malaikat berarti mengakui keberadaan mereka yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat diciptakan untuk mengabdi kepadanya. Mereka tidak pernah membangkang dan tidak pula merasa letih. Sebagaimana dalil dalam Al-Quran, dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 19. Ada yang bisa membaca di sini? Ya, Bu. Ya, coba silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu mau fis samawati wal ar wa man 'indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Shadaqallahul azim. Dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya, dan tidak pula merasa letih. Quran Surat Anbiya ayat 19. Ya. Ya, Ini Bu. adalah dalil yang menjelaskan bahwasanya malaikat itu adalah tidak memiliki rasa angkuh dan diperintahkan hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tugas malaikat secara umum, yang pertamanya yaitu menyampaikan wahyu atau risalah kepada para nabi. Yang kedua, meneguhkan hati para hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tulus. Yang ketiga, menjaga orang-orang yang beriman baik di dunia maupun di akhirat. Yang keempat, perantara untuk melaksanakan hukuman bagi orang kafir. Yang kelima, mendorong manusia untuk berbuat baik. Ya, kita lanjut kepada nama-nama malaikat beserta tugasnya. Ada yang tahu lagunya? Nggak tahu, Bu. Ya, bisa diikuti. Ya, Bu. Gimana lagunya, Bu? Ya. Ada Bisa, Bu. 10 malaikat Allah yang wajib kita ketahui. Jibril, Mikail, Israfil, Dar, Nakir, Atid, Ridwan Malik, dan Ridwan. Ini sebenarnya malaikat itu sangat banyak ya, tapi hari ini malaikat yang wajib kita ketahui ada 10. Yang pertama, yaitunya malaikat Jibril. Ada yang tahu apa tugas malaikat Jibril? Menyampaikan wahyu, Bu. Ya, bagus sekali. Malaikat Jibril itu bertugas menyampaikan wahyu. Kepada siapa malaikat Jibril menyampaikan wahyu? Ada Nabi Muhammad, Bu. Ada Nabi Muhammad, Bu. Kepada Nabi dan Rasul Nabi dan Allah. Rasulullah, Bu. Yang kedua, malaikat Mikail. Apa tugas malaikat Mikail? Menyampaikan rezeki, Bu. Ya, menyampaikan rizki. Baik itu berupa hujan, angin, maupun rizki kepada kita. Yang ketiga, malaikat Israfil. Apa tugas malaikat Israfil? Mencabut nyawa. Meniup terompet sangkakala, Bu. Ya, meniup terompet sangkakala. Sangkakala. Bu, Sekarang trompet sudah sangkakala ada itu pernah apa, Bu? terdengar trompet sangkakala? Apa tuh trompet sangkakala, Bu?
Ya, Ibu bertanya dulu. Sudah ada pernah mendengar trompet sangkakala? Trompet tahun baru yang ada, Bu. Ya. Trompet ini akan ditiupkan pada hari akhir kelak. Apabila sudah tiba masanya, maka Allah memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup trompet sangkakala ini. Apabila sekali saja tiupan trompet ini, maka akan mati semua makhluk yang ada di atas dunia ini. Bu, sama enggak dengan telolet trompet sangkakala tuh, Bu? Oh ya, berbeda, jauh berbeda itu ya, Doni. Ya, Bu. Apa bedanya, Bu, dengan telolet, Bu? Kalau telolet itu kan trompet di atas mobil. Nah, kalau Ya, ini Bu, ya. trompet yang bisa menghilangkan nyawa kita, Doni. Oh. Jadi sangat berbahaya sekali. Berarti trompetnya besar ya, Bu? Ya, sangat besar sekali. Tapi karena di sini Ibu juga belum pernah melihatnya, mudah-mudahan kita tidak bertemu dengan hari akhir nanti ya. Amin. Amin. Dah, selanjutnya malaikat Israel bertugas mencabut nyawa. Malaikat mungkir, ada yang tahu apa tugasnya? Malaikat apa, Bu? Malaikat mungkar. Menanya ruh di dalam kubur, Bu. Ya, malaikat mungkar bertugas menanya ruh di dalam kubur. Ada yang tahu? Sama dengan malaikat mungkar, Bu. Ya, malaikat mungkar dan malaikat nakir ini dia bestian. Di alam kubur mereka bekerja sama untuk menanya ruh yang berada di alam kubur. Yang ketujuh, malaikat rakib. Ada yang tahu apa tugasnya? Mencatat amal baik manusia, Bu. Ya, bagus sekali. Malaikat atid. Mencatat amal buruk Amal manusia, buruk, Bu. Ya, dua malaikat ini, malaikat rakib dan malaikat atid, yaitu bertugas mencatat amal baik manusia dan bertugas mencatat amal buruk manusia. Ya, Ibu ada satu buah soal. Kalau ada seandainya siswa dia rajin menyontek di dalam kelas, kalian percaya enggak? Kalau yang dilakukan oleh seorang itu akan diawasi oleh dua malaikat ini. Percaya, Bu. Percaya? Percaya. Ya, berarti kalian itu mengimani malaikat. Karena apa? Setiap perbuatan kita di muka bumi ini, baik itu perbuatan baik atau perbuatan buruk, pada hakikatnya akan selalu dicatat oleh kedua malaikat ini, yaitu malaikat rakib dan malaikat atid. Yang 9, malaikat Ridwan. Apa tugas malaikat Ridwan? Oh, Ridwan itu sama dengan saya menjaga surga tuh, Bu. Jadi Doni sudah pernah ke surga? Surga dalam mimpi baru, Bu. Oh ya, Masya Allah. Luar biasa sekali ya, Doni. Ya, betul sekali, Doni. Malaikat Ridwan ini bertugas menjaga pintu surga. Kita yang hari ini di sini belum pernah pergi ke surga, tapi sudah pernah mendengar cerita surga. Bagaimana bayangan cerita surga itu? Oh, indah, Bu. Ya, Ada taman, indah. ada taman-tamannya, Dan nyaman ada sekali. bidadarinya, Ada Bu. sungai-sungainya. Ya, ada bidadari. Pasti Ada pangeran. pasti Ya. kita semua di sini mengharapkan surganya Allah, Bu. Atau ada yang niat di sini pergi ke neraka? Tidak, Bu. Enggak, Bu. Maunya Takut, surga Bu. aja. Ya. Lanjut yang terakhir, malaikat Malik, yaitu bertugas menjaga pintu Neraka. Ya, kita lanjutkan sifat dan perilaku malaikat. Tadi mungkin ini sudah tidak? Sudah. Perbedaan sifat dan perilaku malaikat. Tadi tugas-tugasnya, sekarang sifat dan perilaku malaikat. Ada yang tahu? Tadi sudah dijelaskan oleh Quran Surat Anbiya ayat 19.
Ini penjelasannya lebih detail. Apa itu sifat dan perilaku malaikat? Malaikat itu tidak makan dan minum, Bu. Tapi Ya, kalau bagus manusia sekali. makan, Bu. Dia selalu taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak pernah melakukan maksiat. Malaikat juga bisa berubah wujud sesuai kehendak oleh Allah. Berarti Tidak bisa kayak makan dan Ibu. tidak berjenis kelamin. Tidak pernah berhenti dan letih beribadah kepada Allah. Senang terhadap majelis zikir dan mendoakan hambanya yang selalu menunggu sholat berjamaah. Ya, lanjut perbedaan dengan sifat yang jin dan manusia. Kalian tahu apa itu jin? Ada pernah dengar Makhluk jin? Setan? Makhluk terkutuk, Bu. Ya, Terbuat dari api, Bu. adalah Sama jin itu dengan gaib setan, Bu. yang diciptakan dari Api. api. Sekarang perbedaan sifat jin dan manusia. Apa perbedaannya? Kalau manusia, Manusia itu nampak, Bu. Bu, ada yang tidak. manusia itu terlihat. Kalau jin, Tidak terlihat. Goib, Bu, goib. Tidak, Bu. kadang ada tidak jin itu yang terlihat di muka bumi ini? Ada, Bu, kalau malam, Bu. Kadang ada penampakan tuh gimana tuh, Bu? Nah, kadang jin itu terlihat di dalam sifat manusia. Manusia yang seperti apa? Ya, manusia yang ingkar dan tidak pernah mau beribadah kepada Allah. Perbedaan antara sifat jin dan manusia, yang pertamanya yaitu diciptakan dari nyala api. Yang kedua, makhluk gaib. Yang ketiga, durhaka. Ada yang durhaka, ada pula yang patuh kepada Allah. Oh, ternyata jin ini juga memiliki nafsu dan makan seperti manusia. Sedangkan manusia berasal dari tanah, makhluk yang terlihat. Seperti jin juga manusia ini, ada yang taat dan ada pula yang durhaka. Memiliki potensi biologis seperti makan dan minum, dan potensi berpikir dapat berubah dan memiliki hawa nafsu. Jadi pertanyaannya, ada tidak manusia ini yang tidak memiliki hawa nafsu? Tidak, Bu. Ya, semua manusia memiliki hawa nafsu. Yang tidak memiliki hawa nafsu itu siapa tadi? Malaikat, Bu. Ya, malaikat. Ya, kita lanjut. Hikmah beriman kepada malaikat. Apa yang pertama? Supaya kita taat kepada Allah, Bu. Ya, hikmah beriman kepada malaikat yaitu memotivasi untuk mewujudkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berdoa dengan kepada ketaatan malaikat. Yang kedua, apa? Saya lebih berhati-hati kita dalam berbuat, Bu. Ya, berhati-hati kita dalam berbuat. Karena pada hakikatnya segala sesuatu yang kita lakukan di muka bumi ini tidak luput dari pengawasan malaikat atas perintah oleh Allah. Lalu, tetap optimis dalam berusaha. Lalu berusaha dengan optimis dilandasi keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu memberikan rezeki melalui malaikat yang ditugaskannya. Dan mendorong peningkatan amal soleh sebagai bekal untuk kehidupan dunia dan akhirat. Nah, cara kita menumbuhkan karakter positif dengan beriman kepada malaikat ini dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana caranya? Ada tidak yang bisa memberikan contoh? Gimana, Bu? Bagaimana cara kita menumbuhkan karakter ini dalam kehidupan sehari-hari melalui beriman kepada malaikat? Ada tidak yang bisa memberikan contoh? Ada, Rajin Bu. ke sekolah, Bu. Rajin pergi sekolah. Ya, apalagi? Rajin ibadah, Bu. Ya, bagus sekali. Rajin ibadah.
Ada lagi? Buat PR kalau ibu lagi PR, Bu. Ya, bagus sekali. Buat PR kalau Ibu Agi PR. Ya, adapun perilaku menumbuhkan karakter positif, yaitu yang pertama selalu memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara berbagi ilmu. Ini merupakan cerminan beriman kepada malaikat Jibril. Yang kedua, berusaha secara maksimal dan bertawakal penuh kepadanya untuk mengharapkan amal yang baik dan halal sebagai cerminan beriman kepada malaikat Mikail. Yang ketiga, sebagai orang yang beriman kepada malaikat Israfil, perilaku yang dapat selalu memohon kepada Allah agar diselamatkan dalam menghadapi musibah dan huru-hara dunia maupun yang saat terjadi di hari kiamat. Dan yang keempat, berusaha mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Ini merupakan bentuk dari karakter positif dari malaikat Israel. Yang terakhir, selalu memohon kepada Allah agar dilapangkan di alam kubur dari siksa kubur menjadi cerminan beriman kepada malaikat Munkar dan Nakir. Ya, mungkin itu saja materi Ibu hari ini. Baik, adapun kesimpulan pada materi hari ini bahwasanya malaikat itu adalah makhluk Allah yang diciptakan dari nur cahaya ilahi, yang mana malaikat itu bertugas untuk melakukan segala perbuatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun bagaimana cara kita mengimani malaikat itu, yaitu percaya dan yakin bahwasanya apapun yang kita lakukan di atas dunia ini tidak luput dari pengawasan malaikat. Mungkin itu saja yang Ibu sampaikan hari ini. Ada pertanyaan dari materi yang Ibu sampaikan? Ada pertanyaan dari materi yang Ibu sampaikan? Ada, Bu, bertanya, Bu. Ya, mungkin kalau tidak ada pertanyaan, bisa Ibu bagi kelompok, kita melaksanakan tugas. Mungkin ada beberapa tugas yang akan Ibu berikan kepada kalian dari materi yang telah Ibu sampaikan tadi. Bisa tolong kepada ketua kelas tadi, Doni, untuk dibagi temannya. Tugasnya apa tuh, Bu? Berbentuk latihan. Latihan terkait materi ya, Bu? Ya. Ya, Bu. Susah nggak, Bu, pertanyaannya, Bu? Tidak, soalnya mungkin 2 saja ya. Ya, Bu. Dan teman-teman silakan duduk berkelompok, langsung kita ke kelompok kelas saja, kita duduk, Bu. Baik, Pak Doni. Ya. Oke, Bu Desrin, Oke. waktunya sudah melampaui batas, silakan tutup. Oh ya, baik, terima kasih Pak. Mungkin itu saja ya. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.